ikrab itu apa? Mengganti, menukar, mengubah ya. Ketika ada tanwin dan mim ketemu dengan huruf ba ya, atau dalam istilah itu qalbun nuni sakinati awit tanwini miman bigunnatin ma'al ikhfa gitu ya. Mengubah nun sakinah atau tanwin ketika di depannya ada ba menjadi mim gitu ya. Jadi mim ba gitu ya. Nah, terus ketentuan membaca ikrab itu mengubah bunyi nun sakinah atau tanwin menjadi huruf mim ya. Qalbun nuni sakinati awit tanwini miman. Terus yang kedua, menyamarkan bunyi mim dengan cara menenggangkan bibir gitu ya. Wa amma man bakhila, man bakhila, tidak terlalu rapat ya. Enggak man bakhila. Enggak rapat teuing gitu ya. Memang kelihatan rapat tapi tidak rapat teuing, tidak mim enggak, tapi mim. Jadi kalau satu lembar kertas ke sini masih bisa gitu ya. Mim ba di. Dan terakhir setelah menyamarkan menggunakan, gunakan apa? Dengung ibu-ibu ya, dengung ya. Kayak alimun, ke sini masuk ke hidung, alimun gitu. Terkadang kalau pas ketika baca cepat-cepat ya, dengungnya kurang, alimum bi, langsung gitu teh. Nah kan nggak ke sini dulu, harusnya alimum ke sini, ya ke hidung gitu ya. Nah itu yang kemarin review berkaitan dengan hukum ikrab ya. Ikrab itu ketika ada tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf ba. Nah ini mah gampang ya, cuman satu-satunya huruf ba aja. Nah berikutnya yang terakhir di hukum nun mati tanwin itu ada yang dinamakan ikhfa gitu ya, atau samar ya. Kalau sima dalam bahasa asatar, tertutup, tersembunyi ya. Di samar-samar gitu ya. Kan kalau warna memberi hitam, putih. Nah kalau dicampur jadi abu-abu kan samar. Makanya dulu mah ada putih abu cenah. Gitu ya. Dalam istilah an-nutqu bil harfi bainal izhar wal idgham biduni tasydidi ma'a baqa'il gunnah fil harfil awal. Pengucapan huruf nun sakinah atau tanwin antara izhar dan idgham tanpa ditasydidkan gitu ya, dengan tetap menerapkan gunnah pada huruf pertama itu ya. Nah ini hurufnya nih rada banyak kalau ini mah ya. Ada berapa ibu-ibu? Ada berapa kira-kira? Nah boleh dihitung dulu. Ada 15 ya. Ada 15 huruf ya. Ta, sa, ja, da, za, za, sha, sha, sodo, tozo, fa, koka gitu ya. Ada singkatannya ya? Enggak ada. Ntar minggu depan saya coba untuk ada singkatan. Kita bikin ya. Biar memudahkan. Kan rada susah ya. Ta, sa, ja, da, za, za, sa, sha, sodo, tozo, fa, koka gitu ya. Nah itu ikhfa. Nah jadi ikhfa itu adalah samar ya. Samar antara idgham dan izhar gitu ya, atau dibalik antara izhar dan idgham ya. Contoh, kalau misalnya di sini contohnya itu ya, nun ketemu qaf ya. Nah wayang qalibu yang itu ya, wayang qalibu ila ahli wayang ko. Nah itu kan ikhfa ya. Nah kalau dibaca izhar gimana? Wayang Itu izhar ya. Kalau idgham ikhfa itu. Kalau idgham dua-duanya misalnya. Wayak ko gitu ya. Kalau idgham mah. Nah, lebur ya, wayak ko gitu. Tapi kan tidak ada ya membaca wayak ko.
Tapi yang keliru itu biasanya dibaca apa Ibu? Dibaca izhar wayan ko. Nah, tidak tepat. Harusnya dia antara izhar dan idgham. Jadinya samar wayang ko. Nah, gitu ya. Wayang qalibu ila ahli. Ya. Di ikro 6 teh yang huruf teh Betul Bu. Ya, di ikro 6 itu kan ada yang terakhir kan yang dibaca yang mau tamat ke akhir-akhir gitu ya. Mau maju. Masih Karena saya juga waktu pas baca metode ikro, mungkin kalau zaman Bu Yuli sama Bu Lia mah ada. Padahal bukan di dada. Dulu mah di dada. Kalau di dada berat ya. Kalau pas semuanya banyak kan wasyamsi waduhaha bismillahirrahmanirrahim. Susah ya. Kalau di sini. Acan, ya itu acan. Tasir mah behia ke. Nah saya juga kalau angkatan saya gitu. Kan kalau kayak angkatan saya mungkin ya Bu Diana, Teh Ita, Ikro. Kalau pas orang tua cerita yang di apa? Yang diejah kalau nggak salah ibunya ba jabar a ba gitu. Fa jabar fa ba fa gitu. PSU gitu ya, wu gitu. Ya. Nah, tapi ya dengan semakin berkembang zaman ya, semakin memudahkan gitu. Walaupun memang ujiannya ketika semakin mudah, orang itu semakin apa Ibu? Semakin malas ya. Karena semakin berkembang teh semakin banyak hiburannya. Daripada diajar mending hiburan gitu ya. Nonton juga sudah ada Netflix ya. Di handphone gitu. Nah, satu lagi di sini ya. Ketentuan membaca ikhfa 1. Menyamarkan bunyi nun sakinah atau tanwin sambil memperhatikan makhraj huruf yang dihadapinya. Jadi tergantung ketika memang dia ikhfa, tapi tergantung ketika di depannya itu huruf apa gitu. Ya. Kalau misalnya huruf ta berarti dia ikhfanya tipis ya. Bisa di sini mana huruf ta teh? Jannatun tajri. Ikhfanya apa? Tipis karena di depannya ta. Tapi beda kalau misalnya di depannya itu huruf misalnya huruf qaf ya, kayak tadi ala kulli syai'in qadir. Nah, siap-siap tebal gitu ya. Nah, maka perhatikan makhraj. Terus yang kedua, menggunakan suara nun sakinah atau tanwin yang disamarkan. Jadi gunah itu apa Ibu-ibu? Dengung. Berarti kalau dengung dia masuk ke hidung. Kesini ya hidung ke sini. Ya. Terus menahan guna selama 2 harokat ya. 2 harokat teh kadarnya segimana Ibu-ibu? 2 harokat teh? 3 ketukan ya. Inna gitu. Ya. Atau juga 2 harokat itu kalau dihurufkan mah adalah 2 huruf ya. 1 harokat 1 huruf, 2 harokat 2 huruf. Tapi karena di sini ada dengungnya gitu ya, maka 3 ketukan irama. Inna gitu ya. Antum gitu ya. Dan terakhir di sini, jika vokal huruf sebelum gunah berharokat domah, maka hindari menahan namanya gunah dengan cara bibir yang dikumpulkan untuk membedakan suara gunah antara yang tafkhim dan tarkik. Nah, boleh monyong gitu ya kalau di depannya itu
ada huruf yang tebal, kayak contoh nah kan ada maju ya, qalibu, nah gitu ya, syai'in qadir gitu ya. Tapi kalau selain itu jangan gitu ya, jangan ya, jangan sampai terus monyok gitu ya. Kalau nggak monyok gimana tuh? Kalau nggak monyok jadi cuma wayang. Nah kurang pas berarti wayang tapi emang nggak monyong teuing ya. Jadi ininya ke atas. Wayang kok kan apa namanya tuh, kok teh di pangkal lidah. Isi monyong teh kayak yang tadi folk gitu kan. Folk, Nah itu monyong. ini kan cuma Wayang, nah nggak apa-apa. Wayang gitu ya. Itu ya. Nah itu 4 ketentuan membaca ikhfa gitu ya. Nah ini metode bacanya ya, 3 ketukan irama. Dan hati-hati, ini ada catatan penting ibu-ibu ya. Catatan pentingnya itu pertama ya, beberapa kesalahan yang perlu diperhatikan, tidak konsisten dan seimbang dalam gunahnya. Dalam satu ayat pas gunahnya, ayat yang kedua tidak pas. Nah ini hati-hati ya. Tapi harus konsisten gitu ya. Kalau bahasa kerennya disiplin gitu ya, disiplin. Terus yang kedua, menyamakan bunyi nun sakinah atau tanwin dalam ikhfa dengan pengucapan eng dalam huruf Latin. Nah jadi tidak semua eng gitu ya, tidak semua eng ya, tapi ada kuntum misalnya gitu ya, faman ja'a. Terus yang terakhir, isba'u harokat ma qablaha, yakni memanjangkan bunyi vokal sebelum nun sakinah atau tanwin yang disamarkan. Nah memanjangkan bunyi vokal ya, jadi vokalnya memanjang kayak gimana ya, contoh isba'ul harokat ma qablaha, memanjangkan bunyi vokal sebelum nun. Jadi terlalu lama gitu ya sebelum bunyi nunnya gitu. Gimana ya? Terlalu panjang terlalu lama gitu ya. Nah itu tidak boleh. Itu ibu-ibu terkait tentang ikhfa ya. Nah nanti untuk menyingkat huruf-hurufnya supaya mudah, saya coba cari kata-katanya ya minggu depan. Atau kalau ibu-ibu punya kata-kata yang sudah dihafal ya boleh ya dibagikan, di share di sini. Diacak boleh. Boleh diacak juga, asal apa namanya teh pas hurufnya gitu. Kan kalau ini kan tasajada zaza syasa sodo tozo fakoka kan gitu ya. Mulai dari tak dulu. Nah itu ibu-ibu ya yang terkait hukum ikhfa. Berarti setelah ini beres saja ya, paling nanti kita cari kata-katanya dulu supaya memudahkan. Sama nanti kalau tidak salah ada pembagian ikhfa ya, ada akrob, abad, awsat ya. Pernah mendengar ibu-ibu akrob, abad, awsat ya? Dan nantilah minggu depan ya, sambil menyingkat ini gitu. Nah itu berkaitan dengan tahsin. Nah kita selalu bersemangat ya untuk membaca Al-Quran ini, karena Al-Quran itu akan menjadi cahaya ya, bahkan cahaya di dunia supaya terang ya, cahaya di alam kubur, dan nanti juga cahaya di akhirat gitu ya. Nah ini saya teringat sebuah hadis begini ibu-ibu, ad-dunya sijnul mu'min wa janatul kafir. Nah hadis ini ya dihafal dulu teh oleh orang Yahudi ya, orang kafir. Nah orang kafir ini teh hafal hadis ini.
dia pekerjaannya kalau bahasa kita mah pekerjaan yang rendahan gitu ya, yang Sunda mah apa bobolokot lah gitu ya, sampai kotor-kotor gitu. Nah dia teh memahami hadis ini. Nah terus ketemu dengan seorang imam besar ya, bukan badannya besar ya, imam yang terkenal gitu ya. Nah si imam ini sama dia dicegat, wah imam berhenti. Pas ketika imam besar ini, cuman saya lupa namanya, sedang diiring gitu ya, kan biasa para ulama zaman dulu dimuliakan gitu ya. Kalau zaman sekarang naik mobil sama oleh santri-santrinya, kalau di kita mah sama Habib Rizik gitu ya, kan Habib Rizik itu suka apa dikawal, ada kawalannya gitu. Nah ulama ini juga dikawal, dicegat sama orang Yahudi. Wah imam, saya ada satu hadis dari Rasul ya, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir, yang artinya itu dunia itu neraka bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Nah ini bertolak belakang kata orang Yahudi ini ya, karena saya orang kafir tapi miskin ya, seperti neraka gitu ya, sedangkan engkau wahai imam kaya gitu ya, diiring-iringi gitu ya, pakai kereta kuda belum ya, kan belum ada mobil ya, kereta kuda. Nah maka sang imam ini tersenyum ya, menjelaskan ya, kami di dunia ini memang seperti di neraka. Kenapa? Karena kita itu diatur ya. Kalau yang kita tahu mah tidak boleh makan babi ya, tidak boleh berzina gitu ya. Sedangkan kamu bebas ya, semau kamu gitu ya. Nah, karena surga kami itu nanti di akhirat gitu ya. Kami itu di sini kesenangan yang menanti itu lebih banyak nanti di akhirat gitu ya. Bahkan dalam hadis lain itu kan dunia itu seperti engkau mencelupkan jari telunjuk ke lautan, celupkan, nah itu yang netes adalah dunia. Dan kebaikan nanti itu di akhirat gitu ya. Dan dari situ singkat cerita orang kafir itu masuk Islam gitu ya, karena tahu bahwa memang kehidupan itu tidak hanya di dunia saja begitu ibu-ibu ya. Nah itu sedikit sedikit motivasi ya buat kita yang dimana kita sama orang beriman pengen bahagia itu dua-duanya ibu-ibu ya. Seperti doa kita, apa doanya bu ibu? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan ya, kebaikan gitu ya di dunia ya, kebaikan di akhirat, dan hindari gitu ya, hindarkan kami dari azab neraka. Wa qina adzabannar. Bahkan wa qina adzabannar ini doa makan juga ada ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar ya. Oleh para ulama dibedah kenapa ada wa qina adzabannar ya, terhindar dari api neraka. Nah, maksudnya adalah kita teh harus wajib kudu masuk surga gitu ya. Kan kalau masuk surga mah tidak ketemu sama api neraka. Itu ibu-ibu ya sebagai motivasi. Mangga kalau ada yang mau ditanyakan ibu-ibu, masih ada waktu beberapa menit lagi. Gimana? Cukup ibu-ibu? Nah, mudah-mudahan selalu ya kita bersemangat untuk bertolabul ilmi gitu ya. Izin sedikit-sedikit walaupun kita kajian tahsin, sedikit-sedikit ada motivasinya gitu ya, supaya kita semakin nambah keimanan kita.
keimanan kita dan berbuah jadi amal soleh, karena Allah itu memanggil ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat, ya. Wahai orang-orang yang beriman gitu ya, diseru beramal soleh lah gitu ya, agar kita beruntung ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan, yang benar dari Allah dan Rasulnya. Selalu bersemangat, semangat ibu-ibu. Insyaallah ya. Awali pagi dengan semangat. Nah, insyaallah akhirnya kita husnul khatimah ya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.